Masih di Ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan dan kita akan terus membahas isu-isu paling happening, paling with the highest traffic yang ada beberapa hari ini. Ada 3 topik di segmen kedua ini akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan anggaran DPRD. Tidak hanya tunjangan anggota DPR RI yang sempat menuai protes publik, tunjangan rumah senilai puluhan juta rupiah juga diterima anggota DPRD Jawa Barat. Hal ini turut memancing reaksi warga dan meminta adanya evaluasi. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat mendapat tunjangan perumahan berkisar 44 juta hingga 46 juta rupiah per bulan setelah potong pajak. Hal ini mendapat reaksi beragam dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai nominal yang diterima anggota DPRD Jabar tak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyatakan siap mengevaluasi besaran tunjangan tersebut. Kanlah, soalnya kan banyak rakyat kita yang masih susah, yang miskin juga. Istilahnya yang susah makin susah, yang senang makin senang. Rasa itu kurang tepat sekali ya, suatu kebijakan yang rasanya bukan kurang tepat lagi, kayaknya nggak bisa turun begitu saja, soalnya dengan kondisi rakyat khususnya Bandung masih perekonomian. Tentunya ini tidak bisa disikapi sepihak. Nah, sehingga kemarin pimpinan melalui Pak Iswara, Pak Buki, kemarin pokoknya intinya DPRD Jawa Barat siap dievaluasi, siap kita menurunkan gaji dan tunjangan. Tapi ya tadi harus komprehensif. Harus komprehensif katanya. Yang seperti apa komprehensif sebenarnya? Kalau dari respon DPR RI cukup oke. Langsung ada keputusan besok nggak jadi. Besok tidak ada tunjangan. Selama berapa bulan? Betul. DPR di Jawa Barat masih nunggu dulu. Evaluasi dulu. Nilainya komprehensif dulu. Lama nih kira-kira. Dari ini seperti apa kira-kira? Ya saya kira memang harus segercep lah dan secepat DPR ya pusat gitu. Kan DPR daerah juga sama saya kira aturannya kan memang sama. Nah sehingga keputusan untuk merevisi itu harus segera ya karena masyarakat kan menunggu nih. Nah jangan sampai keputusan itu terlalu lama. Ekspektasi masyarakat itu kan juga butuh jawaban cepat gitu. Karena justru sekarang dengan aksi kemarin itu kan sebenarnya sinyal gitu ya. Pembelajaran. Betul. Harusnya segala keputusan dan juga diksi serta statement ke publik itu betul-betul harus menjawab gitu. Karena betul gitu ya. Karena kondisi sekarang kalau dilihat tunjangan sebesar itu kan terjadi gap besar. Income ya, gap income dan hati-hati kalau gap income itu justru akan pemerataan kesejahteraan itu tidak tercapai dan ini akan berakibat pada kepercayaan publik. Ini yang menarik kalau kita ngomongin masalah kepercayaan publik, gap income yang cukup lebar yang terjadi seperti yang di Nepal. Betul. Ini menarik kalau kita lihat gelombang aksi protes berujung aksi kekerasan dan anarkisme bergejolak di Nepal. Sejak Senin waktu setempat negeri Seribu Dewa itu dilanda kekacauan yang membuat pemerintahan kolaps. Kemarahan warga berawal dari pembatasan akses oleh pemerintah yang dikuasai Partai Komunis itu ke 26 aplikasi media sosial. Komnas HAM Nepal memperingatkan larangan media sosial itu merusak semangat pemerintahan yang demokratis. Situasi memanas dengan banyaknya pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, dan lambannya pembangunan ekonomi negeri Himalaya. Bank Dunia bahkan menyatakan 82% tenaga kerja Nepal berada di sektor informal. Ketidakstabilan politik dan kasus korupsi menjadi persoalan tambahan. Di tengah situasi sulit, pejabat setempat dilaporkan tidak bisa berempati. Flexing kekayaan para pejabat memicu warga semakin marah. Kekhawatirannya seperti itu. Sama. Gapnya besar, tidak ada kejelasan, demokratisasi menjadi hal yang dibungkam misalnya. Betul. Kekhawatiran ini seharusnya menjadi sinyal. Betul, dan ini harus jadi lesson learn bagi para pejabat pemerintah maupun di anggota dewan gitu ya, bahwa masyarakat ini sekarang cerdas ya dan juga mengetahui banyak informasi gitu ya. Dan tentu
gap tadi itu harus saya kira betul empati menjadi penting. Ya, empati menjadi penting. Jangan sampai nanti gini, gap pemerataan dan gap income ya yang kemudian itu menstimulus terjadinya kepercayaan publik terhadap government. Dan itu tidak hanya dari krisis ekonomi, nanti ke krisis politik. Itu yang khawatir. Sehingga nanti ke krisis sosial. Nah itu yang saya kira kan jangan sampai terjadi gitu. Dan Nepal saya kira bisa menjadi lesson learned untuk itu. Dan situasinya kan tidak jauh berbeda. Gitu ya. Bahkan pejabat-pejabatnya juga tadi flexing. Kan sebelum demo juga kan begitu kira-kira ya. Dan itu jangan sampai. Jangan sampai. Dan itu jadi lesson learned yang baik. Indonesia juga bisa menjaga itu semua sebenarnya. Harapan kita sama-sama ke sana ya. Karena kita lihat bagaimana aksi dari pemerintah Indonesia dalam merespon tuntutan masyarakat, tuntutan warga, itu harus bisa didengarkan dan dicermati dengan baik. Karena tidak hanya Nepal yang mengalami krisis terkait dengan ekonominya dan juga hutangnya, gejolak politik membuat pemerintahan Perancis diambang kolaps. Situasi ini terjadi usai Perdana Menteri François Bayrou digulingkan dalam pemungutan suara mosi tidak percaya pada Senin waktu setempat. Mosi tidak percaya ini dipicu ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi Bayrou yang dinilai gagal dalam mengatasi defisit anggaran negara. Sebelumnya, mantan Perdana Menteri mengusulkan pemangkasan anggaran sekitar 44 miliar euro untuk tahun 2026 atau sekitar 842 triliun rupiah, termasuk pemotongan sektor kesehatan, pendidikan, dan belanja sosial. Pelengseran ini pun membuat Perancis memasuki krisis politik baru di saat meningkatnya tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Kekalahannya di parlemen menandai runtuhnya kabinet Bayrou yang baru menjabat sekitar 9 bulan. Kalau kita lihat datanya, Bang Rijal, Perancis ini kan sudah diganti, ada Perdana Menteri baru ditunjuk oleh Macron, Lecornu, di mana ada 2 tantangan besar, yaitu menjaga navigasi krisis keuangan Perancis sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah gelombang protes. Kalau tadi salah satu, utang menjadi salah satu benchmark yang akhirnya membuat Bayrou itu dicopot, dilengsarkan gitu. Karena utangnya ternyata cukup besar. Di 2025 saja, semester pertama itu sudah 58.820 triliun rupiah. Krisis di Perancis. Kira-kira di Eropa, kalau kita lihat, terbesar ketiga itu ada Italia, ada Yunani, ada Perancis. Akan bergejolak sama kira-kira dengan tidak bisanya pemerintah menanggulangi utang yang besar, krisis ekonomi. Iya, saya kira pemicunya kan fiskal. Pemicunya fiskal yang kemudian pembiayaannya lewat utang. Ya. Nah, tentu saja prudent menjadi penting kan pada akhirnya gitu ya. Jadi fiskal betul-betul harus menjadi stimulus dan mendorong ekonomi. Jadi alokasi belanja fiskal seyogianya itu didorong untuk menggerakkan ekonomi real yang itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu saya kira kuncinya fiskal. Karena ternyata terbukti di Nepal juga pengangguran besar. Tinggi. Informalnya juga hampir 80%. Kemudian juga di Perancis sama, pengelolaan fiskalnya basicnya dari hutang. Utangnya juga tidak ke sektor produktif. Pengangguran juga tinggi gitu. Nah, ini tentu menjadi lesson learned kedua nih, ya. Padahal itu negara maju, ya. Dan ternyata dalam mengelola fiskal ketika tidak prudent dan juga tidak penuh kehati-hatian serta alokasi untuk hal-hal yang memang urgen, itu menjadi prasyarat penting di dalam pengelolaan fiskal. Saya kira itu. Kalau semuanya bisa dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan membaik. Persis. Kalau pertumbuhan ekonomi membaik, kita semua bisa punya rumah, gitu ya, karena pekerjaan ada, gaji juga cukup baik. Dan ini untuk memperingati Hari Properti Nasional, ada harapan besar semua bisa merubah mimpi jadi rumah. Bagaimana pemerintah merealisasikan mimpi masyarakat ini tetap di Ekonomik.